15 menit ke depan lagi akan mempresentasikan mata pelajaran biologi, materi psikotropika, KD 3.11. Sebelum saya melanjutkan presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan seluruh anggota saya. Di sini ada Didi Bagus sebagai pemateri 1. Dan sebelah Didi ada Imam Fahru Rozi sebagai pemateri 2. Dan di sini Arina Dwi Mecha sebagai pemateri 3 dan Romi Yati sebagai pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Bagus. Saya dari pemateri 1 ingin menjelaskan tentang psikotropika. Apa sih psikotropika? Psikotropika adalah zat obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Bahaya pengguna psikotropika itu ada dua. Pertama, pengertian nafja, yang kedua jenis nafja. Pengertian nafja. Nafja merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahaya bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintesis. Yang kedua itu jenis nafja. Yang pertama, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Ciri-ciri pengguna psikotropika. Yang pertama, tidak bersemangat. Yang kedua, tidak sehat. Yang ketiga ini aneh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Imam Fahru Rozi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fahru Rozi. Saya di sini adalah sebagai pemateri 2, yang mana saya akan menjelaskan tentang psikotropika dan akan menyempurnakan daripada penjelasan teman saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis nafza. Yang pertama itu adalah golongan stimulan, yang mana stimulan ini adalah zat yang bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja otak organ. Misalnya meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan sebagainya. Yang kedua adalah golongan depresan. Golongan depresan ini adalah zat yang fungsinya menghambat neuron dalam sistem saraf pusat. Depresan juga, teman-teman, dapat dikenal melalui beberapa kategori. Yang pertama ada barbitural, obat penang, alkohol, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah golongan halusinogen. Golongan halusinogen adalah zat yang berpengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan peningkatan respon emosional. Subjek akan mengalami halusinasi dengan dosis yang sangat tinggi, dan terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak sama sekali dia lihat atau dia dengar. Oke, kita lanjut. Ada di sini kawan-kawan, ada beberapa golongan psikotropika. Yang pertama ada golongan 1, adalah golongan dengan daya adiktif yang sangat kuat. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti hasilnya. Contohnya ada MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Berikutnya adalah psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan metaqualon. Berikutnya ada psikotropika golongan 3, yaitu adalah golongan psikotropika dengan daya adiksi yang setara
yang sedang, yang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Arina Tuneka sebagai materi 3 yang menyempurnakan dari pembahasan teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian narkotika. Pengertian narkotika dan obat-obatan terlarang nafza atau narkotik, psikotropika dan zat adiktif adalah bahan dan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seorang, pikiran, perasaan dan perilaku. Kemudian serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romiati sebagai pemateri 4 ingin menjelaskan tentang materi psikotropika yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi. Saya hanya melanjutkan. Setelah saya akan menjelaskan dampak-dampak psikotropika. Pertama itu berdampak pada gangguan fisik, yang mana gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang kedua halusinasi, yang ketiga sesak bagian dada. Yang kedua itu berdampak pada psikologi. Yang pertama itu depresi, yang kedua kecemasan, yang ketiga gangguan bipolar. Yang keempat itu ekonomi, berdampak pada ekonomi. Yang pertama kerugian dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Yang kedua membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan bagi yang sudah tergantung. Yang keempat atau kelima, dampak psikotropika kepada sosial, yaitu merusak disiplin dan motivasi belajar, sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dalam mencegah penggunaan narkoba. Pertama itu kita harus menjaga pola hidup sehat, seperti menjaga makan, menjaga olahraga, istirahat. Yang kedua adalah support system. Kita memerlukan support dari orang-orang yang terdekat, seperti orang tua, kakak, saudara, dan lain-lain. Yang terakhir itu detoksifikasi. Itu seperti kita memeriksakan diri ke dokter setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa jenis narkotika. Yang pertama itu berjenis sabu. Sabu itu seperti jenis kayak debu. Yang kedua itu ganja, bentuknya seperti ini. Yang ketiga itu alkohol. Yang keempat ekstasi seperti pil. Yang kelima opium, itu bergetah. Yang keenam itu lem. Sekian dari saya serahkan kepada operator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya moderator Olivia. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang psikotropika. Psikotropika adalah istilah yang digunakan dalam bidang farmakologi untuk menggambarkan suatu jenis obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Psikotropika seringkali disebut juga sebagai obat psikotropika atau psikotropik. Secara umum, psikotropika mempengaruhi aktivitas saraf dan mengubah suasana hati, ekspresi, pikiran, dan perilaku seseorang. Obat psikotropika biasanya digunakan untuk mengobati berbagai gangguan mental dan emosional seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan bipolar. Psikotropika bekerja dengan mempengaruhi neurotransmitter di otak, yaitu bahan kimia alami yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal antara sel saraf. Contoh psikotropika termasuk antidepresan, antipsikotik, antikisiolitik atau obat penenang, dan hipnotik atau obat tidur. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan psikotropika haruslah digunakan di bawah pengawasan medis yang tepat. Karena obat ini dapat memiliki efek samping dan risiko ketergantungan jika tidak digunakan dengan benar.
Selain itu, penggunaan psikotropika juga harus sesuai dengan resep dokter dan dosis yang direkomendasikan. Sekian dari saya dan kelompok saya. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini Celana ku tengok. Jangan-jangan makan tuh. Dah kalah. Alas. Well. Well. Well.